Karena tidak layak ada jadi presiden. Presiden itu harus pintar, bukan pintar nipu rakyat. Jokowi, Anda sekolah di mana? Presiden itu harus pintar, nggak boleh bohong. Anda bukannya bohong, kejujurannya nggak ada. Presiden pakai moral. Jokowi mundur, Jokowi mundur. Jokowi pembohong penipu rakyat. Jokowi pembohong penipu rakyat. Jokowi mundur, Jokowi mundur. Jokowi penipu rakyat. Model apa kayak gitu? Demo bukannya kebijakannya yang di orangnya yang diserang gitu. Demo kok model kayak gitu, model demo seperti apa? Pemimpin diolok-olok, pemimpin dihina-hina. Kacau. Kacau kalian itu kacau. Oh iya teman-teman, besok tanggal 10 Agustus ini akan ada demo besar-besaran ya. Mereka menamainya dengan demo 1 juta buruh. Demo-demo Omnibus Law dan UU Cipta Kerja. Padahal soal Omnibus Law Presiden Jokowi sudah menerangkan panjang lebar beberapa tahun yang lalu. Tetap aja demo. Apakah ini ada tunggangan politik di belakangnya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, jangan terprovokasi, karena di situ pasti ada banyak sekali kepentingan ya, yang pada intinya nanti bisa saja memakzulkan Jokowi, people power, turunkan Jokowi, tidak sesuai dengan demo yang mereka gaung-gaungkan selama ini pada awalnya ya. Jadi teman-teman jangan terprovokasi lah, karena di tengah keramaian, di tengah demo-demo, khawatirnya akan ada gesekan dan tersulut amarah sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Halo, assalamualaikum. Tanggal 10 nanti untuk para buruh-buruh, para teman-teman sahabat buruh yang demo katanya mengepung istana, jangan terprovokasi. Iya. Karena demo ini nggak tahu ada di TikTok di judul-judulnya akankah Jokowi lengser, untuk tuntutannya untuk menuntut Jokowi lengser. Sabar, tanggal 2024 Jokowi akan lengser, nggak sabaran amat. Aku juga heran demo-demo dulu. Lihat orang-orang demo, motornya Ninja, motornya NMAX, motornya Vixen, motornya besar-besar. Mereka bilang pendapatan nggak sesuai dengan kebutuhan, padahal motornya Ninja, rumahnya besar-besar. Udah, kita nggak usah mulu-mulu, hidup itu yang santai, hidup itu yang sederhana, nggak usah mulu, jangan terprovokasi. Percaya nggak kalau demo ini nggak ada yang nunggangi? Percaya nggak kalau demo ini nggak ada yang mengambil keuntungan? Percaya nggak? Jadi kalian yang ikut demo jangan terprovokasi. Kalau demo ya udah demo saja, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada istilah-istilah yang merusak. Nanti kalau kalian ketangkap siapa susah? Keluarga kalian susah, anak istri kalian yang susah. Mendingan kerja cuy, kerja. 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. Oke Tam, izin sedikit videonya. Di sini kamu mengatakan tanggal 10 akan ada demo besar-besaran. Dan kamu bilang tanggal 10 adalah kemarahan rakyat. Rakyat yang mana? Jadi pertanyaanku simpel saja. Rakyat yang mana yang kamu maksudkan yang akan marah kepada Presiden Joko Widodo? Sementara rakyat Indonesia itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu mencapai 82%. Jadi kamu jangan melatasnamakan rakyat. Karena ini semua adalah narasi orang yang selalu merecoki jalannya pemerintahan seperti kamu ini. Jadi jangan salahkan kami juga Tom. Apabila kamu membuat kegaduhan, kami sebagai rakyat juga akan tetap mengawal dan melindungi presiden yang kami cintai. Silahkan saja Anda dan kelompok Anda itu demo, karena itu hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi. Tapi apabila aspirasi yang Anda sampaikan menuju ke arah anarkis, jangan salahkan kami juga kalau kami akan menghadang kalian. Kami ini bukan rakyat bodoh seperti golongan kamu dong. Jadi jangan coba-coba. Kami diam bukan karena kami takut kepada golongan kamu dong. Tapi kami masih menghargai golongan kamu itu untuk menyuarakan. Tapi kalau sudah melampaui batas, maka kami akan berada
di garda paling di depan. Jangan harap kalian bisa dan mampu untuk menggulingkan ataupun juga mengadakan people power. Karena kami juga tidak akan pernah tinggal diam. Jadi sekali lagi, saya ingatkan kepada Anda, jangan berani-berani kau mengusik ke pemerintahan Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia mayoritas tetap akan ada di belakang Presiden Jokowi dan akan menghalau kami. Silakan. Kalau kalian ingin mencoba membuat kegaduhan, maka kami rakyat yang akan menghadang kalian. Apapun caranya, karena kalian itu adalah sejatinya sampah bagi negara. Paham kau, Tom? Di sini mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu petani, nakes. Halo. Matur suwun atas undangannya. Matur suwun sangat. Tapi aku sok tanggal 10 sih repot loh. Aku ora iso nekani loh. Repot kemana? Sorry ya ini ya. Ya wis ini ya. Aku tak mancing nang omah. Mancing. Duit kerja. Mancing itu kerja. Wis suwun salam waras aku. Semua warga negara Indonesia tanggal. Ya teman-teman, kembali lagi. Seperti apa yang teman-teman dengar di awal video tadi, bahwa salah satu ibu menyampaikan akan mengepung Istana Negara Republik Indonesia dan tempat-tempat di sekitarnya pada tanggal 10 Agustus. Dan dia juga menghimbau para buruh yang lainnya supaya ikut bergabung bersama mereka. Ya teman-teman, saya kasih ingat dan saya kasih paham buat teman-teman bahwa aksi tersebut bukanlah aksi buruh, melainkan aksi partai buruh. Ya, teman-teman harus bedakan partai buruh dengan buruh. Buruh itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai pekerja, karyawan, petani, nelayan, ataupun orang-orang yang menjual jasanya atau tenaganya untuk mendapatkan imbalan atau upah, baik itu berupa uang ataupun materi. Itu buruh teman-teman. Karena saya juga adalah salah satu dari buruh atau salah satu bagian dari buruh. Dan saya tidak merasa terganggu dengan apa pekerjaan saya saat ini ataupun upah saya teman-teman. Upah saya cukup untuk menghidupi keluarga, untuk menjamin masa depan saya teman-teman. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang mengatasnamakan buruh ini, padahal itu sebenarnya mereka hanya bergabung atau hanya ikut-ikutan dalam aksi partai buruh teman-teman. Itu prediksi saya ya teman-teman. Itu prediksi saya. Karena kenapa? Kalau aksi tersebut atau kalau aksi pada tanggal 10 Agustus ini murni adalah aksi buruh, maka semua buruh yang ada di beberapa wilayah atau bahkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini akan terlibat langsung dalam aksi tersebut. Ya. Jangan bilang bahwa partai buruh mewakili para buruh. Tidak. Saya tidak merasa punya partai dan saya tidak merasa terganggu dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Justru saya ketika melakukan demonstrasi, maka saya akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang mencari pekerjaan, yang ingin berpergian untuk bekerja, ataupun mengganggu kestabilan roda ke perekonomian, lalu lintas, ataupun orang-orang yang berjualan, yang mencari nafkah, yang mencari hidup. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa pekerjaannya sudah cukup untuk menghidupi keluarga, anak, istri, lantas untuk apa teman-teman harus melakukan aksi tersebut? Jadi apa yang saya sampaikan, demo pada tanggal 10 Agustus itu bukanlah demo buruh, melainkan partai buruh. Namanya juga partai teman-teman, partai buruh, ya otomatis berkecimpung atau bermain politik juga di lingkaran politik, bermain di lingkaran politik. Dan pastinya ada yang diperjuangkan, ada orang-orang tertentu yang diperjuangkan, ya. Jadi saya tidak mau, saya sebagai buruh tidak mau diwakili oleh siapapun selagi pekerjaan saya aman-aman, upah saya aman-aman, dan cukup untuk menghidupi saya dan masa depan saya ataupun keluarga saya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga teman-teman bisa paham dan tidak tergiur dan provokasi dan ikut arus pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada 10 Agustus nanti. Karena itu bukan buruh teman-teman. Masih banyak buruh
teman-teman buruh yang tidak terlibat dalam aksi tersebut. Tidak Ya. tidak Dan mewakili itu semua. murni bukan aksi buruh, melainkan aksi partai buruh, aksi orang-orang yang memang selama ini kita lihat di beberapa media dan ikut terlibat dalam aksi tersebut, yaitu orang-orang yang tidak suka terhadap Presiden Jokowi, yang ikut demo Memanfaatkan lah istilahnya. pengunduran atau yang ikut demo ijazah palsu ataupun pengunduran Joko Widodo. Ya teman-teman, semoga teman-teman paham, semoga teman-teman lebih bijak lagi untuk bermedia sosial dan memahami setiap informasi ataupun berita yang tersebar di media sosial teman-teman, supaya NKRI ini, negara kita ini tetap rukun, tetap nyaman dan damai. Marilah kita hidup berdampingan, walaupun kita berbeda-beda, namun dengan perbedaan itu kita akan lebih kuat dan lebih unik teman-teman, karena itu adalah aset terindah dan termahal yang kita miliki di dalam negeri tercinta kita ini, Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, salam Projo, salam Ganjar 2024, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melalui video ini, dengan tidak bosan-bosannya, saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudari kita dari kaum buruh yang insya Allah akan melakukan aksi demo pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023. Saya kembali mengingatkan, jikapun toh memang tujuan aksi demo tersebut demi memperjuangkan hak dan nasib para kaum buruh, maka saya turut mendoakan semoga saja apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai dengan baik. Jika memang itu yang menjadi tujuannya. Namun, saya juga berpesan kepada saudara-saudari kita, para kaum buruh yang insya Allah akan melakukan aksi demo pada tanggal 10 bulan Agustus 2023 melalui video saya ini. Semoga saja video saya ini sampai ke hadapan Anda semua. Saya mengingatkan agar waspada dan hati-hati di dalam melakukan aksi demo. Kenali kelompok Anda masing-masing. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menumpang atau menunggangi aksi demo yang akan saudara-saudari lakukan pada tanggal 10 bulan Agustus 2023 mendatang. Yang insya Allah tinggal 2 hari ke depan. Kenapa saya katakan demikian atau kenapa saya berpesan demikian? Karena jujur saya khawatir. Jujur sekali lagi saya khawatir kalau aksi tersebut hanyalah merupakan aksi yang memang sudah dipesan atau dirancang sebelumnya untuk melakukan suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kekacauan di negara kita ini. Sebagaimana yang kita tahu, ada beberapa pihak yang berkali-kali melakukan usaha untuk memakjulkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Berbagai aksi telah mereka lakukan, berbagai upaya telah mereka lakukan, termasuk diantaranya mengajukan permohonan kepada MPR RI untuk memakjulkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Namun tentunya MPR RI tidak dapat memakjulkan presiden yang sedang menjabat tanpa suatu alasan yang tepat. Baik itu alasan yang memang berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat, atau alasan diantaranya bisa saja disebabkan oleh ketidakmampuan menurut MPR RI seorang presiden memimpin negara, apalagi negara tersebut atau negara yang dipimpin oleh presiden yang saat itu menjabat dalam keadaan kacau. Bisa saja alasan itu menjadi sebuah alasan agar MPR RI dapat memakjulkan presiden yang sedang menjabat saat itu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jujur saya sebagai salah satu rakyat Indonesia, saya mengkhawatirkan. Sebagaimana yang kita tahu bersama, mungkin tidak semua yang mengakui, tanpa mengecilkan presiden kita sebelumnya. Tetapi perlu kita akui, presiden yang berani melakukan tindakan tegas satu-satunya menurut saya pribadi hanyalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tegas dalam memberantas hal-hal yang selama ini membuat pihak-pihak yang juga sakit hati karenanya, diantaranya membubarkan Petral, menyita aset dari tangan-tangan pengutang, di mana kewajiban mereka untuk membayar utang namun tidak dilaksanakan hingga waktunya, sehingga dilakukan penyitaan. Dan juga baru-baru ini kita juga digugat ke WTO atas larangan ekspor. Dan juga Freeport yang juga saat ini menjadi
51% saham kepemilikan Indonesia. Saya khawatir semua itulah yang menjadi alasan dan menunggangi aksi-aksi itu. Demikian, terima kasih. Ya, ada kemungkinan ada sekelompok orang atau sekelompok orang ya yang dirugikan dengan sepak terjang dari Pak Jokowi ya. Sepak terjang yang begitu luar biasa ya, bebalin Petral, tarik saham terbesar Freeport, juga berusaha untuk dimunculkannya undang-undang perampasan aset koruptor, pembelian satelit Satria, hilirisasi, yaitu luar biasa lah sepak terjang dari Pak Jokowi. Dan itu membuat sebagian orang yang dahulu diuntungkan dari itu semua merasa kepanasan dan gerah dengan sepak terjang dari Pak Jokowi. Pak Jokowi kita tahu ada berbagai macam persoalan ya, artinya orang-orang itu sudah beberapa kali berusaha untuk menghasilkan Presiden Joko Widodo dengan mosi tidak percaya, ijazah palsu, people power, PKI, asing, dan lain sebagainya. Pak Jokowi dengan itu semua membuat mereka kepanasan dan Pak Jokowi itu diserang dari kanan, kiri, depan, belakang oleh orang-orang yang kemungkinan ya merasa dirugikan dengan sepak terjang dari Pak Joko Widodo. Jadi demo-demo ini saya menduga adalah bagian dari itu semua dan berusaha untuk menggulingkan dari Presiden Joko Widodo. Ya, nanti kalian bisa tebak di demo itu, kalian bisa tebak pasti akan ada makzulkan Jokowi, people power, Jokowi mundur, dan segala macamnya. Pokoknya intinya bagaimana caranya Pak Jokowi itu segera lengser dari tampuk pimpinan kekuasaan nomor 1 Republik Indonesia. Gimana caranya sebelum 2024 mereka harus bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Karena dari berbagai kesempatan yang lalu mereka gagal melakukan itu semua. Ya, dan ini demo buruh teman-teman, bukan mewakili keseluruhan buruh. Ingat, bukan mewakili keseluruhan buruh seluruh Indonesia. Ya, saya khawatir ini semua ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat ya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia itu berdiri kokoh sampai saat ini. Mereka ingin kita semua tercerai-berai. Itu yang bahayanya. Jadi teman-teman berpikir waras, berpikir cerdas, jangan ikut-ikutan saja. Ingat, anak istri di rumah ada, mereka juga butuh tanggung jawab kalian, memberi nafkah setiap hari. Ya, apa jadinya kalau kalian itu pergi demo ke Jakarta dengan long march sampai beberapa hari? Bagaimana dengan anak istri kalian? Apakah kalian tinggalkan begitu saja? Ya, jadi teman-teman jangan terprovokasi, berpikir cerdas dan berpikir waras. Ya, kita cari keuntungan pribadi kita sendiri itu apa sih? Jangan kita seolah-olah wah menggebu-gebu, ikut-ikutan doang tapi nggak tahu bahwa sebenarnya kita itu dijadikan sebuah alat politik oleh orang-orang yang lebih besar daripada kalian. Itu yang berbahaya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalian harus jangan terprovokasi. Coba bayangkan kalau ada masa tandingan gimana. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi yang 85% itu juga ada demo untuk menghadang kalian gimana. Kan semakin kacau kalau itu terjadi ya. Di rumah saja, nonton TV, ngomong cucu kalau sudah mbah-mbah ya, bekerja dengan baik, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.